Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola Niko. Halo Bang Moses, ketemu lagi kita. Wah Nik, kayaknya episode yang kemarin pas kita ngomongin mau beli mobil bekas, terus gue udah mulai jual mobil bekas, kayak masih ada yang kurang. Apa tuh Bang? Gimana sih kalau kita berbisnis nih, kan ya you know lah, kita kan udah mindset entrepreneur nih sekarang. Asik. Kayaknya episode ini tayang nih, entrepreneurship kita nih akan teruji lagi nih. Karena apa ya, setelah diperhatiin kan kalau market mobil bekas kan gede ya Bang ya. Iya, gitu. betul. Terus kalau sebelumnya Pak Tony udah ngasih clue, ini loh Nick caranya kalau mau beli mobil, ini loh cara ngerawat. Terus teman kita si Angel juga cerita, oh ada temennya yang cuan. Nah setelah kita pikir-pikir, daripada kita taruh uang kita di deposito, kalau kita taruh di mobil bekas bisa cuan gede gak sih gitu. Ya, kayaknya tapi kan kalau kita ngomongin mobil bekas kan ada fisik bentuknya nih. Betul. Beda sama deposito atau obligasi ataupun yang lain nih, karena kan fisiknya kan berbentuk surat berharga. Yang ini kan kita ngomongin tentang mobilnya secara aset bentuknya ya. Tolong dong disummon lagi, dipanggil lagi kawan-kawan kita itu nih. Kita panggil lagi nih ya Pak Tony sama Angel. Halo. Halo, jangan bosan-bosan ya sama kita ya. Ketemu lagi. Iya. Dan ini episode terakhir kok. Oke. Ini episode terakhir. Ya, jadi gue mau ngobrol juga nih sama Pak Tony sama Angel, kayak sebenarnya kita kan gak bisa ngelihat secara detail bisnis modelnya nih Pak, tapi secara umumnya aja. Secara umumnya kalau kita ngomongin tentang showroom lah ya, bahasanya showroom ya mungkin ya, untuk tempat menjual dan membeli mobil bekas, showroom lah ya. Itu sebenarnya secara bisnis, secara umum dulu itu kayak gimana sih Pak tempatnya? Kalau showroom mobil baru kan pasti kan barangnya dapat dari ATPM. Kalau mobil bekas tuh barangnya dapat kayak dari saya doang yang sebagai individu menjual langsung, atau ada tempat seperti apa sih barang masuknya dulu deh untuk sampai ke proses jualnya Pak? Lanjut. Kita lanjut sesinya ya. Siapa? Bicara sumber barang ya. Bicara sumber barang kan ya satu ya kita bisa direct, yang tadi kalau Moses mau jual barang tuh namanya direct ya, direct customer. Direct customer langsung kita ke showroom atau ke mana. Terus kedua, ini juga bisa yang namanya istilahnya McLaren. Apa tuh? McLaren itu maklar. Wih, keren. Sebenarnya beda itu ya. Sebenarnya di mobil bekas itu juga ada jaringan, Ses. Ada jaringan maklar-maklar ini yang mereka memang mereka hidupnya ya dari nggak tahu lah, mereka tuh punya yang namanya kalau dibilang apa ya, kupingnya tajam kayak elang, matanya juga tajam kayak elang gitu loh ya. Jadi tuh bisa tahu tuh siapa yang mau jual mobil, mungkin ada temennya atau apanya tuh. Nah itu nanti kan di offering ke showroom ataupun memang dia ini dia tahu pemain mobil bekas yang tukang jual beli mobil bekas itu. Berarti kayak profesional aja ya dia, individu profesional gitu ya. Iya, freelancer gitu freelancer lah ya. Yang ketiga ambil dari ya lelang-lelangan atau company. Nah itu yang ketiga tuh yang dari institusi. Misalnya ada satu perusahaan nih Pak punya aset, dia bisa punya aset buat karyawannya 100 mobil gitu misalnya ya. Dia mau ganti asetnya, dia bisa datang ke showroom gitu ya. Ya bisa datang ke showroom ataupun misalnya ke showroom lah ya, ke showroom ataupun misalnya ke referensi siapalah atau kongsi atau ref tadi tuh yang saya bilang tuh McLaren tadi. Profesional freelancer itu ya. Gua kalau maklar kan kasar ya. Profesional freelancer oke lah. Iya. Nah itu biasanya berarti harus punya jaringan, harus bergabung ke satu kayak komunitas gitu ya berarti ya Pak Tony ya. Enggak juga sih Nick, sebenarnya ini komunitas biasanya gini, kalau paguyuban lah ya, kalau di mobil bekas tuh istilahnya paguyuban gitu ya. Enggak juga sih, tapi ada juga dari per orang gini, begitu dia tahu bahwa lu main mobil bekas nih, ketika dia tuh orang tuh tahu tuh tadi dibilang profesional freelancernya istilahnya siapa si Moses tadi tuh, dia tahu lu main mobil bekas, dan istilahnya kan kalau di mereka kan yang penting kan ini ya bisa menghasilkan buat mereka juga, ada keuntungan buat mereka ya, dan menurut mereka harga lu bagus, itu lu bakal tetap disuplai sama mereka. Jadi simbiosis mutualisme. Iya. Bukan parasitisme. Bukan parasitisme. bukan. Masih apal tuh biologi kelas 5. Jadi as long kalau misalnya nih Moses jago nih beli mobil nih, komisi antem juga dah gitu loh. Ya udah gue kasih, atau enggak lu juga orangnya enak gak kebanyakan ayo atau apa segala macam gitu kan. Itu juga berbagi mereka, ya mereka juga happy juga. Akhirnya udahlah gue malu aja ya, itu bisa jadi. Jadi dari 3 sumber itu nggak ada yang masalah ya Pak ya? Nggak ada masalah. Yang tadi direct selling, profesional, terus corporate is okay aja Yes. ya. Nah ini tadi Angel mau nanya nih, tipe-tipe mobil apa sih stok-stoknya ya Angel ya? Yes. Stok-stok yang ada ya? Biasanya tuh sekarang nih Pak 2023 kan? Ya. Ini tayang 2023 kan Nick? 2023 ya. Bukan
2024 dong. Bukan. Kan ya. Jenis-jenis sih biasanya sekarang lagi banyakan apa sih Pak? Yang family kah atau LCGC kah atau hybrid kah? Yang lagi hits. Nah, lagi hits tuh. Yang lagi hit sampai hari ini sih kalau gue lihat ya saya masih LCGC sih. LCGC tuh SCGC ya? LCGC Masih ya? masih. Kalau Kayak untuk yang Brio di gitu kota-kota besar lah ya. Kalau di kota-kota besar Indonesia tuh masih rata-rata LCGC yang mendominasi. Oke. Ya nanti mungkin boleh dicek juga kali ya datanya gitu ya. Iya. Itu LCGC sih, tapi demand-nya juga lumayan dan itu perputarannya juga kalau kata yang punya showroom sih lumayan cepat juga gitu. Walaupun sebenarnya cuannya tipis katanya. Oh. Cepet itu berapa Pak Tony? Kebayangnya itu berapa hari? Berapa hari? Cepat itu definisinya ya kurang lebih bermain 3 minggu sampai 6 minggu. Oh, 3 minggu sampai 6 minggu. Dan sorry Pak, itu kan berarti Bapak punya stok dulu dong LCGC. Yes. Nah, ketika Bapak mau ngambil stok LCGC, itu tahun berapa Pak biasanya yang paling cepat Pak? Maksudnya yang paling cepat laris lah ya. Yeah. Tahun yang udah 10 tahun umurnya atau yang 7 tahun atau yang 5 tahun? Nah kalau bicara umur ini biasanya kalau mobil bekas sih ini otodidak aja ya Iya. karena experience. Cenderungnya kalau dari mobil yang baru itu selisihnya sekitar kurang lebih 5 tahun. Jadi dari umur dia beli Sekarang mobil, 2023 nih. 2023, berarti 2018 umur ke bawah itu yang biasanya masih yang cepat itu di rentangnya di situ. rentang 5 tahun ya? Ya. Tentang 5 tahun. Oke. Oh, jadi misalnya masih ada mobil LCGC yang umurnya rentang 5 tahun, masuk ke showroom, Yes. 3 sampai 6 minggu lah rata-rata Ya, kurang lebih kurang lah lebih ya. gitu ya. Langsung ada pembelinya ya. Ya. Oke juga tuh nih Itu kita modalnya berapa yang kira-kira kalau tadi misalnya rentang 5 tahun berapa ya? Kalau hitungan ya nih, Iya. hitung-hitungan kalau kita ngitung kasar aja deh ya. Kalau bicara 5 tahun itu berarti kalau kita berhitung depresiasinya dia udah kurang lebihnya ada di sekitar 30%-an lah gitu loh. Jadi kalau misalnya harga mobil itu waktu barunya 100 juta gitu ya, kita bilang itu 30% berarti ke 70 juta tuh. Itu kita mainnya di rentang itu. Ya kalau kita mau belinya berarti kan artinya kita juga menghitungkan tinggal profitability kita mau berapa ya kan. Iya. Iya. Nah, tinggal dari situ sih. lu udah langsung ke situ aja pelan-pelan. Iya. Karena udah mau ngitungin PAT ya. Enggak kan ngitung modal Bang. Lu Oh, mesti siap. spare berapa uangnya kan? Siap bosku. Tapi Jel kalau lo ngelihat tadi Pak Tony bilang kan lebih Yes. banyak yang LCGC. Ekspektasi lo ketika masuk showroom tuh sebenarnya jenis-jenis apa sih yang dicari teman-teman lo atau lo gitu ketika ngeliat mobil bekas? Kalau gue benar sih, kalau gue akan nyari yang CGC sih. Serius? Karena iya ya, karena kan gue nyarinya yang bisa untuk fit my daily needs ya. Gue kan Wah. kantoran juga gitu. Iya, Terus kan apalagi sekarang juga traffic di Jakarta kan padat banget ya gitu. Jadi itu sih yang gue cari gitu. Balik lagi gue akan mencari sesuai dengan kebutuhan gue. Matic manual? Matic lah, Nah, manual. saya juga mau Manual, nanya kena dong. polisi Siapa tidur, tahu? gue bisa Kayaknya betis aku kurang gede deh Bang Oh, Moses, wow. ya kan? nge-gym ya, nge-gym otomatis nge-gym ya. otomatis. Benar. Leg day, every day dong kalau manual ya kan. Tapi Pak, tadi yang Angel menarik nih, LCGC, matic atau manual Pak yang paling laris Pak biasanya Pak? Ini cerita aja ya, Iya, Ces. boleh. Waktu sebelum masuk LCG itu ada family Family tuh yang MPV itu Oh, ya. MPV, Iya, jadi oke. kan ayah, teteh, nenek bisa dibawa semua iklannya begitu kan ya. Betul. Family car abis ya. Ya, pada zaman itu manual. Manual. Tapi Gokil. kesini itu sudah berubah menjadi orang rata-rata kalau kota besar ya nyarinya Matic. Pasti ya. Iya. Kebanyakan pasti Matic gitu loh. Saya nggak tahu lagi nih nanti tren kedepannya juga. Hari ini juga lagi nge-hype-nya kan ini ya. Nge-hype-nya itu elektrik. Elektrik. Bisa jadi Hybrid dulu ya? Hybrid elektrik. Ini kan lagi nge-hype juga. Dia gua nggak tahu nih. Mungkin 2 tahun ke depan ini yang akan jadi favorable untuk di pasar kali, di pasar mobil bekas bisa jadi sih. Kadang kan kalau harga kalau hybrid itu pajaknya 2 nggak sih Pak? Konvensional sama elektrik juga nggak sih? Atau pajaknya cuma 1 doang? Beban pajaknya? Di SNK kalau hybrid masih tetap 1. 1 aja ya? 1. Oh. Kalau yang elektrik kalau nggak salah itu justru dia dapat subsidi. Oh, yang elektrik murni yang subsidi ya? Yang subsidi. Tapi kalau hybrid tetap 1. Kalau elektrik rata-rata matic kan ya Pak? Elektrik matic. Ya kan mesinnya juga itu kan nggak ada dia roda giginya apa segala macam kan juga tetap itunya kan matic. Bahkan dia bisa nyetir sendiri loh kalau macet ya kan. Bohong. Bener. Gimana caranya dia Ada automatic driving. Bisa di Indonesia? Bisa, bener. Kayak gimana? Temen gue udah pakai. Jadi dia kalau macet dia pasang automatic driving. Automatic drivingnya tuh di mode on gitu. Jadi kayak ya udah dia nggak nyetir pun ya udah dia bisa gas rem sendiri. Gila, canggih, secanggih Bang. itu sekarang Sekarang ya. mobil. Gila ya. Terus sekarang mau nyari cari parkir gitu. Mobil juga ada yang bisa parkir sendiri. Masa sih Pak? Udah ada. Ini banget teknologi ini juga lebih mungkin 2 atau 3 tahun sebelumnya tuh juga ada. Jadi tinggal masukin parking mode tak dia muter parkir sendiri mobil. Oh, tapi dia udah ada areanya kan? Dia nanti akan ngikutin sendiri tuh. Udah ada bisa- sensornya, Iya, ada udah ada sensornya. Area sensornya. kosongnya Iya, dong. iya. Soalnya kalau di iya. kantor lama saya di Sunter kan parkirannya penuh tuh. Biasanya kan saya pakai vale Pak, ya kan? Biasanya nih, Pak tolong di vale Pak, ya kan? Tapi kan kalau udah masuk di belakang kantor, udah gak ada parkiran gitu loh. Iya, bener. Berarti kan lahan parkirnya harus ada dulu dong. Ya. Iya ya, bener. Ya itu pasti mesti punya dulu Ses. Kalau Itu. nggak ada lahan parkir Coba nggak bisa. di-upgrade dulu dompetnya. Oh bisa. Iya kan? Saya sih sekarang udah platinum sih semuanya sih.
tulisannya doang. Saldo kagak. Tapi balik ke bisnis nih kayak nih. Apa yang tadi stok kita udah ngomongin, jenis udah kita omongin, sampai matic, sampai hybrid, sampai elektrik udah kita omongin. Apa nih yang kurang dari sisi stok nih menurut lo nih? Banyak pertanyaan yang masih gue tanyain tuh ketika kita udah beli itu apa gimana caranya untuk ngejualnya tuh, apa mobilnya harus bagus gitu kan. Nah mobil bagus itu kan pasti ada proses di tengah. Nah apa yang harus dilakukan sih sebenarnya, apakah itu dikerjain sendiri atau ada bengkel yang bisa bantuin ya? Biasanya kita ada vendor kayak biasa sih ya. Ini showroom pada umumnya gitu ya. Itu ada vendor-vendornya lagi sih. Jadi kalau istilahnya abis beli nih, istilahnya kalau kata tadi beliin makeup dulu deh, beliin SK2 gitu. SK2-nya itu adalah nanti salon. Iya. Salonin dulu nanti kan mobil dibongkarin, dicuci bersih abis sampai ke level-level ya. itu dibikin pokoknya kelihatannya ini mobil kok kinclong banget ya. Padahal tadinya usem gitu kan. Nah gitu sini. Di makeover. Tadi gue bilang istilahnya makeover gitu loh. Di makeover dikit-dikit lah biasanya gitu loh. Nah Pak Tony, aku mau nanya dong. Jadi kan itu dia ada maintenance treatment lah ya jatuhnya. Jadi pernah nih pengalaman. Nah jadi dia itu bermaksud untuk treatmentnya tuh baik. Jadi dia mau pergi keluar kota selama sebulan. Akhirnya mobilnya ini itu tuh di coverin sama dia. Nah udah di coverin tapi memang sih taruhnya di outdoor. Ketika dia udah balik dibuka dan dipakai, itu tuh jadi kap mesinnya itu sama atapnya itu tuh jadi kayak putih-putih gitu. Mungkin berjamur atau gimana. Tapi kan maksudnya sebenarnya kan treatmentnya tuh maksudnya baik ya. Tapi ternyata kurang tepat gitu. Nah itu tuh kita gimana sih cara taunya, maksudnya kayak oh treatment ini tuh yang cocok nih sebenarnya sama tipe mobil kita nih gitu. Itu gimana taunya Pak Tony? Tiap jenis mobil tuh treatmentnya beda-beda atau sebenarnya bisa disamain? Tiap mobil treatmentnya beda-beda. Ini gini ya, tapi ini bahasanya di luas banget nih. Jadi kalau gini ya, kalau treatment secara common aja ya, kalau kayak tadi contohnya Angel dia sebulan pergi gitu kan. Ya mungkin ini kan Indonesia juga negara tropis gitu ya. Betul. Cukup lembab, kelembapannya tinggi gitu. Ketika sebenarnya nggak perlu sampai yang penting asal kebuka sih. Kalau saya bilang sih kalau dalam hal sisi maintenance sih gitu loh. Apa yang kebuka tadi Pak? Ruangannya tuh cukup ada sirkulasi udara yang baik lah gitu aja. Oh iya. Yang penting kalau misalnya hujan ketutup gitu ya, nggak kehujanan. Terus kalau ada apa misalnya nggak di outdoor itu pengertiannya nggak dikena direct langsung matahari, tapi masih ada garasinya lah ya gitu lah, itu masih aman. Ini nyambungin yang Angel nih, misalnya mobilnya tadi ada ketombe lah, saya ambil ketombe, itu mendingan saya rapihin dulu atau saya langsung aja ke showroom. Mau misalnya saya jual nih. Saran saya sih dirapin dulu saya. Rapin dulu aja ya. Yes. Keluar duit dulu biar dikit cantik ya. dulu Biar lagi di makeover dulu gitu. Istilahnya tadi saya bilang beliin SK2 dulu deh. Ya di sendiri lah ya. Iya, Itu ibaratnya ya, sebelum dijual kita rapihin bener-bener lah gitu rapin ya. dulu jadi supaya nilainya juga nggak jatuh banget. Iya, Biasanya itu bagian dari trikinya trikinya showroom gitu ya, buat nawar tuh. Buat ada ketika kita memang ada minus-minus something di mobil. Wah ini ya. Wah itu kan kita juga udah nggak bisa bergerak kan. Nah misalnya nih kan kalau itu kan temennya Angel Pak yang cuman dikurungin ya Pak ya. Teman saya misalnya habis nabrak Pak. Ya biasa lah Pak, kalau di Priuk kan mobilnya kan racing semua ya Pak. Ya kan, entah disenggol kontainer, entah disenggol motor atau kesenggol sama kapal ya kan. Terus dibenerin nih Pak. Nah bisa taunya itu bekas dibenerin kecelakaan atau bekas tabrakan tuh tahuan gak sih Pak pas di showroom Pak? Atau dicat ulang? Dicat ulang. Tadi tuh yang gue cerita di awal tuh waktu pas kita di sesi yang pertama tuh ya. Nah itu ya artinya showroom itu juga pasti udah ketahuan kok. Maksudnya dia tahu kok ini mobil karena tadi dia udah karena biasa dia bisa tahu nih mobil ada bekas sesuatu, ini ada sesuatu. Oh, udah ngenyiri ya si inspektor itu ya tadi ya Pak ya? Iya. Berarti di bisnis kalau kita mau buka bisnis showroom harus ngerekrut inspektor dong Pak. Kan saya sama Niko kan paham banget nih, si paham otomotif nih. Ya kan? Saya sama Niko ya nggak Nik? Lu kayaknya harus belajar bener kalau bicara mobil bekas ini memang nggak bisa. Ya kalau secara bisnisnya sih sama ya. Iya. Bisnis transaksionalnya sama. Cuman kalau bicara bisnis yang namanya knowledge dan skillnya ini yang memang mesti kudu megang banget sih saya tadi bilang tuh. Mesti tahu juga, jadi jangan sampai juga ketika lo punya mau berbicara mobil ini, bicara bisnis ini, lo ketipu. Nah, itu yang bahaya tuh. Lo kalau sampai ketipu itu udah amblesnya lumayan tuh. Oh misalnya belinya mobilnya Innova lah, tadi saya beli Innova kan, tapi mesinnya mesin motor gitu, bukan mungkin. Gampang gini Ses. Gimana ketipu tuh gimana sih Pak? Gampang ketipu gini. Ternyata mobil yang lo beli itu tadi ada mobil bekas tabrak. Kalau istilah orang otomotif tuh mobil bekas tabrak gitu loh, atau mobil itu bekas atlet. Kenapa atlet Pak? Atlet renang. Kok renang? Banjir. Banjir itu namanya gitu loh.
Atlet renang. Atlet renang istilahnya gitu kan. Kalau dibilang ada lah bekas-bekasnya kalau atlet renang biasanya kan. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya bicara nilai mobil itu laku nggak? Laku. Masih laku ya Pak ya? Masih laku. Tapi posisi nilainya itu pasti gapnya ada sekitar 30-50% dari harga jauh normalnya. juga. Gila. Lumayan. Gila banget sih. Bekas berenang loh. Bekas atlet loh ya, makanya. atlet berenang. Iya, Atau benar. bekas tadi tabrak. Tabrak juga ada definisinya. Tabrak itu selama dia tidak merubah struktur rangka, yaitu is oke lah. Kayak tadi bilang mungkin lo tadi Priok, anak geng Priok gitu kan. Geng Priok, Ngerempet-ngerempet dikit gitu ya. Motor keserempet gitu sih bukan. Tapi kalau saat tabrakan sampai misalnya tumbuk gitu ya, sampai renyak gitu ya. Nah itu kan sampai ke sasis kan. Oh, kalau sampai ke sasis baru. Itu istilahnya kan sampai ke sasis itu udah sampai tadi. Udah lo mesti legowo nggak normal. Oh, berarti yang kemarin tuh Nick, yang Honda Brio kena pistol BB gun sama pedang samurai itu tuh nggak hancur-hancur banget tuh. Masih bisa dibenerin lah ya Masih Bang bisa ya. dijual Iya. di showroom. Jadi untuk pemilik Brio, daripada Anda pusing, jual saja. Siapa tuh value-nya tinggi loh. Iya dong. Kenapa aku bisa tinggi? Mantan artis. Mantan artis mobilnya men. Iya gak? Iya gak, Jadi mantan artis tuh ya. tuh mobil Brio kuning loh. LCGC kan? Yes. Laku. Kalau ke tongkrongan, kenapa nih bopak-bopak? Biasa, kena anak yang punya Fortuner. Iya. Ada pride-nya bro. Gitu ya Pak ya. Jadi yang penting gak kena sasis lah. Rata-rata kayak gitu ya. Ya kalau mungkin sasis terus kalau sasis yang udah biasa orang pada takut itu ya. Kayak dibilang kan orang kalau di iklan itu tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir. Iya. Nah, gitu sih Ses. Nah, itu yang memang menjadi momok. Kenapa? Ya mau kedua kondisi ini yang ya pastinya secara fungsionalnya bisa mengganggu. Oh, fungsinya ketika nanti dijalanin Iya. sama pembeli Iya. itu agak beda lah ya. Iya, itu pasti bisa mengganggu banget gitu. Mana nih? Ini udah mulai jelas nih kita nih. Iya, iya. Jadi kenapa lu pentingnya kalau ketika punya bisnis ini lu mesti punya sense knowledge yang namanya tadi itu supaya lu nggak ketipu. Karena begitu lu ketipu, begitu lu bayar ini mobil, lu nggak tahu nih, ini lu bayar harga mobil normal. Pada saat dijual ada orang yang tahu dan akhirnya semua orang mungkin gitu ya. Atau enggak ketika dia minta dibawa kemana dicek tahu. Ya lu udah siap-siap dia bakal rugi. Nah supaya lu juga kalau mau jalanin bisnis ini nggak rugi ya lu mesti punya skill itu dulu. Selain tadi skill entrepreneurnya tadi ya. Iya. Gitu. Harus ngerti ya, harus mau belajar mobil lah ya, Pak Yes. Tony ya. Apalagi istilahnya ya kita mana ada sih orang yang mau jual mobil ngasih tahu boroknya gitu ya, Pak Tony ya. Masa sih gue ngasih tahu kok kalau gue punya mantan kayak gimana rasanya. Tapi biasanya sih kayak maling gak ada yang mau ngaku. Iya, tapi aku maling jujur. Gimana? Kan biasanya gini ya, boleh lupa nama. Tapi gak lupa rasa dong. Tapi nggak lupa rasa gitu loh kan. Jadi Niko ketika hanya itu dia geleng-geleng. boleh lupa nama tapi nggak boleh rasa gitu. Iya, loh. makanya kan kalau kita ya saya sih selalu apa ya kan kalau kita ngomongin bisnis ya Nick ya. Ini kan bisnisnya kan tadi kan Pak Tepana bilang terkait trust juga kan. Iya. Terkait trust terus kita juga ngomongin terkait sistem yang kita juga mengerti otomotif atau enggak. Sama yang tadi saya agak bingung masalah pembayaran Pak. Berarti kalau kita bisnis showroom nih Nick, kita harus punya uang ready dong untuk ngebeli barang ketika ada direct customer. Betul gitu gak sih Pak? Yes, kapitalnya juga kita mesti siapin. Jadi ketika lu mau buka bisnis ini, lu mesti punya kapital dan lu juga mesti punya kapital idle-nya juga tuh. Ya, ketika tiba-tiba ada yang datang kan. Contoh ya, tadi kalau dibilang bahwa let's say lo pegang 1,5 M. Enggak semuanya lo belanjain itu jadi modal. Ada yang di Ya pasti Uang dingin lah ya. ada di Sisihin. di idlein lah. Iya. Karena ini ya bisnis barang refurbish ini gitu ya pasti kan ada sesuatu yang tahu-tahu di luar kita gitu ya. Waktu kita cek tadi ini balik lagi kan nih ke teknis lagi nih. Waktu kita cek mobilnya nggak ada masalah. Tapi ternyata pas lagi di berjalannya lagi tadi di makeover tetap bilang alternatornya atau enggak radiatornya ternyata ada yang bocor. Buset. Kan kita nggak tahu sampai segitunya mungkin kelewat gitu ya, Pak ya. Iya, kan kita mesti siapin. Jadi itu mesti ada idealnya ada savingnya juga yang kita mesti apa istilahnya ya jaga-jaganya deh Ya. buffernya. Nah kalau misalnya ini tadi kan bicara pembelian ibaratnya ya proses pabrik lah ya manufaktur. Kalau misalnya ini kan ada barang input kemudian kita proses jadi barangnya udah siap dijual nih. Nah mobil bekas ini kan unik ya Pak Tony ya. Maksudnya sama-sama Innova 2018 tipe sama. Itu harganya apakah kecenderungannya sama atau bisa beda-beda ya Pak ya? Kalau kita sebagai penjual nih kita mau masang di harga berapa ya gitu. Kita pede harga tinggi itu ketika apa atau ya udah kita ikut harga market deh. Beda-beda nih. Karena bicara dari mobil bekas aja ya begitu mobil itu beri dari baru begitu keluar itu masing-masing udah punya nilai value beda-beda. Iya. Gitu ya. Value-nya beda-bedanya apa? Ya, kayak tadi mungkin ketika lo baru beli mobil ada modifikasi yang lo lakukan. Iya. Itu dan modifikasinya bukan yang aneh gitu ya. Itu bisa jadi value-nya sih. Oh siap. Berarti apa aja tuh Pak Tony? Boleh nggak dikasih tahu? Ini loh nih kalau misalnya mobil itu punya karakteristik A, B, C, D, E, ini harganya bisa bagus gitu.
Oke, yang paling gampang sih gini nih. Ini istilah lagi nih. Kalau bicara mobil bekas, juga jangan cari mobil yang pelari. Apalagi tuh Pak, tadi atlet. Atlet renang. Ini jangan juga jadi atlet pelari. Oh, kilometer tinggi. Kilometer tinggi, ses. iya. Tokyo Drift yang Angel bilang tadi. Makanya itu sesama tahun bisa jadi berbeda-beda. Oh, Banyak faktor yang mempengaruhi Jadi gitu tuh faktor, ya bukan faktor sih. Jadi faktornya tadi tuh pelari tuh. Mobil pelari sama-sama mobil nih sama-sama tahun yang sama kayak dibilang Innova tadi sama-sama. Sama tahunnya, tapi yang satu pelari. 150 Pelari ribu. cepat gitu loh kayaknya tadi. Yang satu pelari cepat gitu loh. Yang satu ini Maraton. santai. Oh, gitu. santai. Iya. Lazy boy yang satu kan. Nah, ini mungkin yang lazy boy yang lebih punya nilai value. Oke, jadi tadi masalah kilometer, originalitas. Kalau warna gimana Pak Tony? Warna? Warnanya gimana maksudnya? Ya misalnya warna mobil warna merah sama warna kuning sama warna hitam, nah itu ngefek nggak sih? Tergantung dari ininya nih. Kalau bicara mobil-mobil dengan ya kayak mobil-mobil city car, Ya. warna sih nggak terlalu masalah. Tapi kalau udah mobil yang ke tengah itu warnanya juga ya itu, biasanya orang hari ini yin yang. Contohnya apa tuh maksudnya Pak? Tengah itu ya misalnya kayak tadi dibilang Innova atau Ras atau Terios itu orang cenderungnya yin yang. Hitam putih. Tapi bicara lagi mobil ke atas, mobil-mobil mewah, bisa jadi nanti warnanya berbeda. Warna merahnya Ferrari nggak ada masalah. Ya. Dia warna merahnya Ferrari sama warna hitamnya Ferrari, mahalan merahnya Ferrari. Oh. Kalau horoskop ngaruh nggak Pak? Kalau horoskop Pak? Horoskop kayaknya ngaruh buat nyari jodoh. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau di mobil, oh ini dibeli 17 September nih, Virgo nih mobil nih. Kayaknya nggak ngaruh lah ya. Nggak ngaruh. Horoskop jadi nyari jodoh. Biasanya kan jodoh kan gitu kan. Iya. Oh, bintang lo apa? Oh iya gitu lah kan. Nah, Kalau plat mobilnya? plat mobil enggak sih. Nggak ngaruh lah ya. Nggak ngaruh. Misalnya ada 888, wah hoki nih mobil nih. Tapi Nggak dapat ngaruh, dijual kalau dipikir-pikir. Enggak ngaruh karena Nggak kan ngaruh bukan ya? apa-apa. Begitu kita beli ntar juga begitu. Orang juga biasanya begitu kita beli nomornya begitu kita mau balik begitu STNK mati, pajak harus diperpanjang kan? KTP orangnya nggak minjemin, orang pasti belum tentu bisa minjemin KTP juga dong. Nggak bisa. Nomor ya pasti hilang. Oh nomor baru lagi ya? Pasti baru lagi. Tapi kan Nick, GTI kita jelasin Pak Tony ya, Iya. udah expert banget. Nah kita gue mau tahu yang anak muda nih, weh. Jel lu kenapa sih bisa tiba-tiba tuh tertarik di bisnis showroom ini juga nih Jel? Kenapa lu bisa tiba-tiba nyemplung ke sini? Sampai gua mau beli gitu ya. Ya, dan lu kan juga bekerja di bagian showroom kan sekarang atau gimana? Iya, kebetulan ya. kebetulan. Di industri yang sama Betul. gitu ya. Karena menurut gue tadi sih, itu tuh menjadi industri yang menarik karena nggak ada buku pastinya gitu. Ah. Kayak yang Pak Tony bilang gitu, setiap mobil punya karakternya masing-masing. Mau dia dengan tahun yang sama atau misalnya dengan tipe yang sama, tapi itu kan bisa value-nya berbeda ya. Gitu. Itu menurut gue menarik banget karena itu dimana skill lu tuh di challenge Oh. gitu. Nah itu yang bikin gue tertarik sih. Dan lu udah berapa tahun di bisnis showroom ini? Wah di sini sih setahun kali ya. Setahun. Gue, iya, setahun. Berarti ada anak muda ada juga dong. Iya teman-teman gue tuh kebanyakan itu bisnis mobil bekas Oh. gitu. Jadi makanya gue juga banyak belajar dari mereka. Ya tadi ya dari misalnya tipe LCGC sampai yang tadi yang cukup mewah lah ya Audi gitu. Jadi kayak wah ini sih menarik banget, kelasnya tuh banyak banget, segmennya tuh banyak banget dari yang sekedar mau bisnis sampai ke hobi gitu. Jadi kan lebih menarik ya dibandingkan kalau misalnya mobil baru ya udah lu semua pabrikan dengan standar yang sama dari awal kayak gitu. Dunianya lebih luas dan lebih menantang gitu ya. Iya, betul. Gila ya, orang-orang yang pecinta tantangan semua ya. Saya yakin dia pasti akan berjuang terus di bisnis mobil bekas. Lu mikir apa nih? Enggak, tadi ya karena mobil macam-macam ya. Gue tuh lagi mikir cara jualannya sih sebenarnya gitu. Kalau maksudnya kan showroom ini kan biasanya pedagang pemilik merangkap penjual gitu kan. Nah, Pemilik merangkap, iya dong, iya pemilik kan? merangkap penjual. Ya benar. kecuali kalau kayak showroom yang mobil-mobil baru kan mereka pasti punya kayak salesman gitu kan. Nah ini kan kita yang beli, kita yang masukin ke bengkel, kita yang jual gitu kan. Nah gimana caranya bisa meyakinkan orang untuk beli mobil gue deh, karena mobil gue kan unik nih. Cuman orang kan kadang-kadang kayak tadi misalnya Pak Tony bilang, kalau faktor ini kilometer ini harganya lebih tinggi nih. Tapi kadang-kadang orang mikir, saya nyarinya yang paling murah gitu. Nah gimana cara meyakinkan customer bahwa ayo beli mobil gue gitu, karena mobil gue cara bagus nih secara kondisi gitu kan. Nah, ada tips and trick gak sih Pak Tony cara ngeyakinin orang untuk kita bisa dapat nih customernya gitu, deal gitu. Ini sebenarnya balik lagi ke konvensional nih, trusted. Selama lu bisa dipercaya, itu udah menjadi word of mouth kemana-mana. Iya. Bisnis ini juga bisnis yang cukup, ya karena tadi saya bilang kan, lu mau beli mobil bekas aja juga takut-takut karena kan juga lu nggak paham. Tapi selama lu menjadi seller yang terpercaya, dia percaya, dia akan ngomong tuh. Itu sih Nick. Jadi penting juga punya strategi marketing ya. Nah, kita coba dong. Strategi marketingnya gimana sih Kak Angel? Kira-kira aja. Buat mobil bekas ya. Tapi Ya iya itu dong, masa benar buat mantan sih. bekas. Oh.
Itu benar sih kata Pak Tony gitu. Yang kayak pengalaman gua itu semua terbangun dari rasa kepercayaan kan. Di awal-awalnya kayak Di gimana tuh? awal. Jadi kalau misalnya secara brand ya, Ya. secara brand mungkin gimana caranya lu bisa yang jadi trusted, pasti dari services lu sih. Oh. Ya kan? Pasti dong. Services dalam arti pertama kali lu ketemu customer, pelayanannya seperti apa, terus penawarannya apakah lu kayak orang yang dikejar target, orang kan males ya Oh iya. gitu. Bu, ayo dong Bu, beli Bu. Saya ini mesti dapat bonus nih Bu. Iya, Bu beli males rice cooker kan, sama gitu. microwave ya kan. Itu males lah ya kalau jualan gitu ya. Iya, yang Iya, penting iya, itu iya. sih. Pertama, kedua gimana caranya lu brand image itu penting. Gimana caranya lu bisa ngebangun brand lu itu sampai customer tuh percaya, dan itu kan tetap ya dari brand image itu kan jadi ke customer experience, dan itu akan jadi ke words of mouth lagi. Balik Oh. lagi. Gimana lu bisa meretain customer lu gitu. Karena biasanya kalau misalnya mobil bekas itu tuh udah ada apa ya? Customer loyalty-nya tuh ada gitu. Masa sih? Ada. Ada. Repeat customer Iya, gitu ya. repeat customer-nya ada gitu. Repeat Jadi dan referral customer-nya ada. benar gitu. Ini bukan ini perorangan juga ada Pak kalau perorangan. Ada Ses. Anjir bosan Ada, banget ada. deh. Keturun. Dia bisa merefer misalnya ke saudaranya gitu. Oh. Lu daripada beli mobil baru mendingan ke mobil bekas aja. Terus Iya, pasti iya. dia nanya dong, beli di mana? Iya, iya, Nah, iya, itu itu yang bikin brand lo jadi semakin strong gitu dan melekat. Biasa bisa jadi turun temurun tuh ke bawah ke anak-anak lu, ke cucu lu nanti kayak gitu. Walaupun banyak kompetisinya, kalau udah customernya repeat terus ya dia ke brand yang sama Iya. aja ya. Setuju sih sama Angel Bagus tuh. ya penjelasannya ya. Saya sih jadi kebayang nih gue kalau buka bisnis nih. Namanya jangan ngasal. Jangan kayak nama podcast kita. Masa podcast mobil bekas atau enggak mobil bekas masuk kan nggak mungkin nih. Ya, tapi ide menarik tuh ya, kita bisa bikin podcast mobil bekas ya. Ya. Nanti ya lah, lelang dulu lah, udahlah, lelang dulu aja lah. Cuman basically tadi yang gue paham dari kita milih stok juga benar, ya kan. Terus kita bisa buat yang inspektornya itu juga ada. Ya. Terus dari sisi inspektornya ada. Terus juga kita lihat juga dari uang kita, kapital kita harus siap. Karena kalau cuma punya 100 juta ya nggak usah buka inilah, ya kan. Buka aja gacoan, Iya, gacoan. gaco C, D, gaco E lah. Kalau 100 juta doang nih, ya kan. Terus yang keempat tadi yang Angel bilang terkait marketing. Benar. Brand itu segalanya buat menurut gue sekarang sampai dari dulu juga ya kalau kita minum ya satu air mineral yang namanya Aqua mau ganti-ganti yang kita minum juga Mbak ada Aqua nggak Mbak dikasihnya yang lain itu kan brand image Iya. udah puluhan tahun ya. Sebenarnya yang gue tertarik dengan statementnya Angel sih sebenarnya kepercayaan sih. Maksud gue mobil bekas itu kan banyak hal yang lu nggak tahu. Lu Yeah. takut beli kayak kucing dalam karung gitu kan. Nah, once misalnya kita bilang, oh ini nggak bekas tabrak, oh ini atau misalnya AC-nya nggak ada isu. Terus pas kita beli, pas customer beli ternyata customer menemukan, kok lu bohong sih gitu. AC-nya nggak enak. Oh ini gue cek ke bengkel bekas tabrak. Nah itu nama lu kayaknya udah rusak tuh. Makanya pentingnya integritas ya, ini integritas. Tapi Pak Tony saya ada satu pertanyaan bodoh nih Pak. Kan kalau misalnya tadi kan mobil bekas itu ada layanan marketplace-nya ya Pak ya. Itu kayak ini nggak sih yang kayak biro jodoh aplikasi gitu nggak sih, ini kayak Tinder gitu. Jadi ketemu nih antara penjual sama pembeli. Match nih swipe right gitu. Kalau Kayak gitu aku nggak like, sih? aku like, kalau enggak aku swipe. Iya, kayak gitu gak sih Pak? Kayaknya ide menarik sih saya. Oh, gitu ya? Ide menarik kita bikin aplikasi yang begitu ya. Saya kalau hari ini kan konvensionalnya tetap sebenarnya gini, mindahin dulu kata lo apa istilah lo pos kota waktu itu Iya, ya, kayak pos kota hari Sabtu Betul. Minggu kan. Bener. Itu kan pos kota begitu kan dipindahin, cuma sekarang kan dia sama kan ke media digital kan, Digital, betul ya. kan. Cuman yang itu tuh belum tuh, Des. Enggak, karena kan Kalian begitu bilang, kok match ya? Ya, Jodoh ya. Itu iya. belum tuh. Itu gimana juga gue belum tahu tuh. Enggak, karena tadi yang saya Angel bilang, gue dapat insight itu dari Angel sebenarnya nih. Jadi ketika kan logika kayak gini nih, kan ada si direct customer. Contoh Nah. gue lah direct customernya. Terus misalnya ada yang mau beli mobil sama kayak gue, daripada gue buka kayak marketplace yang foto-foto kan gue jadi bingung kan, insecure kayak anak-anak sekarang kan. Gimana kalau nggak dibuat Tinder aja? Dibuat di Tinder kan jelas. Yang Yeah. gue tahu ya, yang gue tahu di Tinder kan. Gue mau nyari apa? Gue mau nyari warna apa? Gue gender lagi. Gue preferensinya apa? Terus kan dia langsung matchmaking sendiri kan. Dikasih fotonya, nggak cocok ya kan? Swipe right atau nggak di love dulu ya kan? Bisa jadi nih. Ya kalau hari ini sih sebenarnya yang tadi media digital yang Pak Tony bilang sebenarnya Hampir sama ya? ya nggak bentuknya seperti Tinder yang apa nunggu muncul-muncul gitu ya. Enggak Kan ya, sekarang di enggak ya. marketplace sudah bisa ada filter kan. Oh, Lu iya, misalnya iya, budget benar. lu mau beli mobil dia bawa 200 juta, ya udah berarti di yang filter bisa ya? Kemudian mau yang 5 seater
atau 7-seater gitu, kursi 5 atau kursi 7, ada baris ketiga atau enggak. Nah, jadi nanti makin banyak filterannya kesortir gitu. Nah, tinggal lu cari-cari aja. Emang otak gua agak kotor gua bagian gitu. Tapi bagus Bang ide lu gitu. Enggak, janganlah. Ntar ada yang denger, kayaknya idenya Moses boleh nih. Makan yang buat nih. Ini jangan sampai 3 bulan lagi ada Ada muncul. Tinder mobil bekas nih. Tinder mobil bekas. Kayaknya lo bikin sebelum kecolongan ses, mendingan lo ini dulu, lo buat dulu deh ses, bikin ini dulu. Cepet dieksekusi. Dicoba ini kerangkanya, habis itu coba barangkali ditawarin ke siapa yang mau gitu nanti kan. saya coba cari Pak, teman-teman saya di Sunter mungkin butuh ide improvement, mungkin saya kasih Pak. Oke, Nick, gue udah mulai ke gambar. Lo gimana? Ada yang kurang nggak? Apa yang masih lo bingung nih dari bisnis showroom? Terakhir mungkin ya nanya Pak Tony nih. Tadi kan kalau kita mau beli mobil itu kan ada bisa opsi kredit ya. Nah, kita gimana ya sebagai misalnya pebisnis baru di mobil bekas ini bisa memfasilitasi pembiayaan gitu buat customer? Apa kita harus ke bank? Tapi kan biasanya ke bank kan orang yang mau beli mobil. Nah, ini orang yang mau jual mobil ke bank aneh nggak gitu? Atau ada cara lain nggak? Ini bicara lo mau bilang minjem kapitalnya gitu? Mau jual mobil tapi gue mau ngasih opsi ke pembeli gue, lu belinya kredit aja. Nah, itu dia ngurus sendiri atau kita bisa bantuin sebenarnya? Kita bantuin nih. Kan kalau begitu kita terjun ke bisnis ini gitu loh kan, gue buka showroom nih. Biasanya gue juga akan kontak tuh ke rekan-rekan kayak ya entah leasing atau banking gitu kan. Gue bilang, gue buka showroom ya. Oke, nanti biasa mereka akan bikin FS tuh atas bisnis kita. Ya biasa lah untuk kredit bank kan pasti. Begitu FS-nya, ini oke kok, dan mungkin juga dia melihat track record lo dan ataupun dari bisnis dari profiling lo sendiri is oke nih ya. Mereka sih pasti akan ini kok akan ya ini kan mereka juga mau jualan ya. Iya. Ya mungkin step by stepnya nih ya kita dari yang cash dulu ya kan, 1-2 laku, transaksi banknya juga jelas ya kan. Mungkin itu jadi make sense. Sekarang kan di bank kan juga nggak mungkin. Masa mobil pertama kita mau jual kita harus ke bank ya kan, pasti kan agak sulit kan. Jadi mungkin untuk pendengar podcast Kotak Masuk, bisnis showroom itu bukan bisnis yang sangat sulit, tapi juga harus bisnis yang lebih spesifik. Yang ini kalau lo nggak punya kemampuan dari sisi pengetahuan otomotif, dari sisi uang juga lo nggak kepas aja, apalagi dari sisi branding yang tadi Angel bilang lo nggak ngerti sama sekali, mendingan beli kami ayam. Pasti ada yang mampir ya. Gue sih kepikirannya bubur ayam sih sebenarnya. Bubur ayam ya bisa, bubur ayam bisa, mie ayam bisa. Terakhir nih Bang Moses, kira-kira Pak Tony atau Angel ada pesan nggak yang mau di-share nih? Oh iya boleh dong. Terakhir. Pendengar podcast Kotak Masuk kalau mau tentang mobil bekas gitu ya, apa entah tips and trick atau misalnya hal-hal yang mereka harus perhatiin, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman? Kalau di resume ya Nick sama Moses ya kan kita udah 3 kali ya, ada beberapa sesi udah kita bicarain ya. Satu sih bicara tadi udah dikurangkum, tip and tricknya sih nggak ada sih Nick. Teman tadi sih kalau gue bilang sih ya sebagai lu kalau mau jalan bisnis ini ya, satu lu mesti punya skill itu dulu di belakang supaya lu juga nggak ketipu sih. Ngerti otomotif. Ngerti otomotifnya itu penting sih banget sih. Terus ya kedua lu juga mesti punya sisi skill yang namanya entrepreneur kan, bisnisnya juga mesti jalan kan, itu pasti dong. Terus ya ketiga ya lu mesti bisa ngebangun branding ya sebagai yang dipercaya, karena begitu lu percaya, orang percaya sama lu tuh biasanya tadi gue bilang word of mouth-nya jalan sih. Sebenarnya bisnis mobil bekas ini juga bukan bisnis yang sulit banget kok. Gitu. Siap. Dari Angel ada pesan-pesan nggak? Nah, kalau dari gue mungkin sebagai user kali ya, ketika misalnya lu lu beli mobil itu cobalah cari yang sesuai dengan dompet, jangan mempertahankan dengan gengsi gitu. Jadi itu yang paling penting. Yang penting bisa membantu dan memenuhi kebutuhan lu sehari-hari untuk mobilitas lu. Terus juga kalau misalnya cari mobil bekas, pastiin lu udah benar-benar mantep gitu, biar nggak terlalu nyesel nanti ya belakangnya gitu. Karena kan balik lagi tadi, lu ketika beli mobil bekas itu resikonya dan maintenance-nya pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan lu beli mobil baru. Tapi itu seninya sebenarnya. Gimana cara lu bisa menilai mobil yang lu beli nantinya. Dan pastinya ketika mobil bekas kan kita nggak pernah tahu historicalnya apakah seperti apa. Jadi belilah dari yang lu percaya gitu. Mau dari showroom yang terpercaya, mau dari teman atau misalnya referensi, tapi yang harus lu benar-benar percaya gitu. Itu sih. Luar biasa. Terlalu banyak trust di satu kata-kata. Jadi trust itu penting loh. Penting, ya baik itu mantan ataupun pasangan memang butuh trust nih. Iya. Oke. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.